Oke, anak-anakku, Bu Lucy berikan contoh soal menurunkan dimensi suatu besaran. Contoh pertama, misalkan ada rumus fisika, yaitu rumus gaya pegas, di mana rumusnya gaya pegas diuraikan senilai konstanta pegas dikali perubahan panjang. Oke, dari rumus tersebut, bagaimanakah dimensi dari konstanta pegas? Cara mudahnya menentukan dimensi suatu besaran yaitu dengan melihat satuannya terlebih dahulu. Oke, Bu Lucy tulis kembali bahwa rumusnya gaya pegas adalah konstanta dikali perubahan panjang. Terus, berarti kalau kita mau mencari rumusnya konstanta adalah gaya pegas dibagi dengan perubahan panjang. Oke, sekarang kita tulis satuannya. Berarti untuk konstanta pegas satuannya adalah gaya, itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, perubahan panjang itu satuannya meter. Maka satuan untuk konstanta pegas itu sendiri menjadi meternya dicoret ya, menjadi kilogram per sekon kuadrat. Nah, kalau kita sudah tahu satuan dari konstanta kilogram per sekon kuadrat, baru kita menuliskan dimensi dari konstanta pegas tersebut. Maka dimensi untuk K itu kita tuliskan sebesar kilogram, itu dimensinya adalah M, sekon itu dimensinya adalah T, terus pangkatnya negatif 2. Begitu cara menurunkan dimensi dari suatu besaran, yaitu dengan melihat satuannya terlebih dahulu. Oke, itu contoh pertama. Sekarang Bu Lucy berikan contoh yang kedua. Ada rumus besarnya gaya gravitasi antara dua benda yang berdekatan, itu dirumuskan senilai G, konstanta gravitasi, dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi jarak kuadrat. Misalkan dari rumus gaya gravitasi tersebut, bagaimanakah cara kita menuliskan dimensi dari konstanta gravitasi itu sendiri? Bagaimanakah cara kita mengetahui atau menuliskan dimensi dari konstanta gravitasi G itu? Caranya sama seperti tadi. Berarti kalau rumusnya gaya gravitasi itu sebesar G M1 M2 per R kuadrat, maka rumusnya G menjadi bagaimana? Rumusnya konstanta G itu maka menjadi gaya gravitasi kali R kuadrat dibagi M1 dikali M2. Kalau kita sudah tahu rumusnya, kita tuliskan satuannya. Gaya gravitasi satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jarak satuannya adalah meter, tapi ini pangkat 2, berarti meter pangkat 2. Massa benda 1 kilogram, massa benda 2 kilogram. Oke, kalau sudah kita sederhanakan terlebih dahulu satuannya. Kilogram coret. Kalau seperti ini, maka sisa meter dikali meter pangkat 2, berarti meternya pangkat 3. Dibagi sekon kuadrat dikali kilogram. Oke. Atau lebih jelasnya seperti ini, meternya pangkat 3 dibagi kilogram sekon kuadrat. Maka ini sudah menjadi satuan dari konstanta G. Dan kalau kita sudah tahu satuan dari konstanta G, baru kita menuliskan dimensinya. Berarti dimensi dari konstanta G bagaimana? Meter. Maka dimensinya adalah L pangkat 3. Kilogram dimensinya adalah M pangkat negatif 1. Sekon maka dimensinya adalah T pangkat negatif 2. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya?